tentu saja aku akan menukar kota dengannya. Kamu benar-benar punya benda ini, Yang Mulia, jangan khawatir, saya sudah menyiapkannya sejak lama. Aku harus melihatnya. Kaca ini, apakah benar-benar tidak berharga? Jangan khawatir, Permaisuri. Kaca yang saya bawa, lebih indah dan lebih besar daripada miliknya, dan lebih praktis. Gelas ini ternyata sangat transparan. Sangat indah. Apakah ini benar-benar kaca berwarna? Ini disebut gelas cahaya malam oleh Permaisuri. Di tempat kami, itu hanya digunakan untuk minum arak. Sekarang saya sudah mengeluarkannya. Berapa banyak kota yang akan Anda tukar dengan ini? Sekarang saya telah mengeluarkan barangnya. Kamu siap menukar berapa kota untuk ini? Itu tidak mungkin. Bahkan di negara Zhou kami, pengrajin paling hebat sekalipun, tidak bisa membuat kaca sebesar ini. Apa kamu berniat untuk menyesalinya? Tentu saja saya tidak akan menyesalinya. Maka kamu harus membuktikan bahwa barang ini asli. Maksudmu? Aku membawa yang palsu untuk menipumu. Teknik pembuatan kaca berlapis ditemukan oleh negara Zhou kita. Sampai sekarang, belum bisa disalin dengan sempurna. Kalau bisa membuat sebesar ibu jari, itu sudah batas maksimal. Bagaimana mungkin bisa sebesar ini? Apakah kalau saya membuktikan, benda ini benar-benar ada, kamu mau menukar dengan kota? Tentu saja. Aku tidak akan menyesal. Bagaimana cara mengetahui barang ini asli atau palsu? Dari penampilan, meskipun bisa dilihat, tapi sangat mudah untuk menipu orang. Namun, kaca sangat rapuh. Sangat mudah pecah. Setelah pecah, sangat tajam. Melalui hal ini, baru bisa membedakan asli atau palsu. Maksudmu? Harus dihancurkan baru bisa disematkan. Tepat. Kurang ajar. Benarkah kamu pikir aku tidak punya emosi, berani menggunakan tipu muslihat di hadapanku? Tapi kami juga tidak mungkin menukar kota untuk barang palsu, kan? Bukankah cuma pecah? Mudah. Kenapa kamu benar-benar memecahkannya? Sekarang percaya, tentu percaya. Sekarang kamu hanya perlu mengeluarkan liuli yang sama. Negara Zhou saya bersedia menukarnya dengan 5 kota. Bajingan. Kamu benar-benar berpikir saya tidak punya kartu truf, Yang Mulia. Saya masih punya 6 cangkir seperti ini. Masalahnya adalah, apakah negara Zhou kalian masih memiliki 30 kota? Kamu, semua barangmu ini palsu. Membawa barang jelek seperti ini, hanya ingin datang untuk negosiasi. Benarkah kita dianggap bodoh? Ingin negosiasi bisa saja. Biarkan kaisar negeri Zhou kalian berlutut di depan kami, lalu kita bisa bicara tentang negosiasi. Hari ini berkat kamu. Kalau tidak, Permaisuri benar-benar akan dibodohi oleh mereka. Yang Mulia memang hebat, mengutus orang untuk mengawasi setiap gerak-gerik utusan negara Zhou. Kalau tidak, saya juga tidak punya waktu untuk membuat gelas-gelas itu. Gelas-gelas kaca itu, benar-benar kamu yang membuatnya. Tentu saja, itu tidak terlalu sulit. Aku juga telah menyiapkan hadiah untuk Yang Mulia. Benarkah? Tentu saja. Gelang ini sangat indah. Lebih indah daripada gelas kaca itu. Tentu saja, ini adalah hasil karya yang kubuat dengan hati-hati untuk Yang Mulia. Mengandung ketulusanku untuk Yang Mulia. Yang Mulia, lihatlah aku hari ini membantumu menyelesaikan begitu banyak masalah. Bukankah seharusnya aku diberi hadiah? Baiklah. Nak, kenapa kamu datang? Ayah, saya ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Baginda adalah seorang wanita. Dia selalu menyamar sebagai pria. Anak. Kamu tidak akan membohongiku, kan? Benar. Yang melayaniku selama ini selalu Chen Feng. Dia sendiri yang mengatakan, pantas saja Yang Mulia sangat menghargai bajingan itu. Ayah, bisakah kamu menyelamatkan nyawa Chen Feng? Ada apa denganmu? Mengapa kamu memohon untuknya? Putriku jatuh cinta padanya, dan dia juga mengandung anaknya. Kamu. Baiklah, aku setuju. Pengurus rumah. Tuan, segera beritahu 4 jenderal bahwa mereka menemui saya. Mereka datang dengan sangat ganas. Penjaga mungkin sudah disuap. Tidak ada satupun yang berani menghalangi. Sudah tahu orang tua licik itu punya niat jahat. Para jenderal itu sudah lama disuap olehnya. Sekarang mereka datang mungkin untuk memberontak. Cepat pergi. Tidak bisa. Aku tidak bisa pergi. Semua orang sedang mengawasi aku. Kamu pergi dulu untuk meminta bantuan. Aku akan mengulur waktu untuk kalian. Kalau pergi, kita pergi bersama. Kamu di sini, belum tahu apa yang akan mereka lakukan. Dong Sue, cepat bawa dia pergi. Pergi. Perdana Menteri, para jenderal, apakah kalian ingin memberontak? Yang Mulia, kami tidak memberontak. Kami datang untuk meminta Anda turun tahta. Anda sebagai seorang menteri berani melakukan hal seperti ini. Apa bedanya dengan pemberontakan?
Saya baru saja mendapatkan kabar, menjadi kaisar ini, ternyata benar-benar seorang wanita. Tidak heran dia tidak suka wanita. Ternyata dia memang seorang wanita. Apakah kamu mengundurkan diri sendiri? Atau harus saya yang melakukannya? Meskipun aku seorang wanita, lalu kenapa? Kalian satu persatu. Siapa yang bisa mengalahkan King Guo? Memerintah dengan sangat baik. Kamu ini siapa? Berani sekali di hadapanku. Bawa dia pergi. Tahan dia. Siap. Merusak negara kita selama bertahun-tahun. Aku tidak akan memaafkannya. Lepaskan aku. Kalian lepaskan. Mulai hari ini, negara King sementara dikelola oleh saya. Apakah kalian tidak ada keberatan? Tuan Yongxiang, ini tidak sesuai aturan kan? Kami tidak keberatan. Pengurus, bawa orang ikut saya ke rumah sakit kekaisaran. Saya akan menangkap Chen Feng, penghancur negara. Tuan, bukankah Anda sudah berjanji kepada Nyonya? Apa Anda tidak mengerti bahasa manusia? Ya. Tuan, semua orang sudah siap. Persiapkan senjata. Kita pergi ke istana untuk menyelamatkan Baginda. Dengan orang sebanyak ini, bukankah kita pergi untuk mati? Jangan khawatir. Orang-orang ini dipersenjatai dengan baik. Mereka adalah pasukan khusus yang saya latih. Setiap dari mereka dapat melawan 100 orang. Bocah, hari ini adalah hari kematianmu. Yang siang Tuan, saya sedang mencarimu. Tak disangka kamu datang sendiri. Dengan sedikit prajurit ini, kamu layak melawan aku. Saudara-saudara, biarkan Perdana Menteri melihat kemampuan kalian. Kamu berani mengkhianati aku. Tuan Chen, bukan maksudku mengkhianatimu. Namun Perdana Menteri memberi terlalu banyak. Jangan salahkan aku ya. Kamu orang tak tahu berterima kasih. Aku akan melawanmu. Kerja bagus. Setelah hari ini, aku akan memberimu apa yang kau inginkan. Mulai sekarang ikuti aku. Aku jamin masa depanmu cerah. Terima kasih, Perdana Menteri. Aku bersedia untuk membantu Tuan Perdana Menteri dengan segala risiko. Tidak akan menolak. Chen Feng, tidak menyangka kau juga mengalami ini hari ini. Tuan Perdana Menteri, dengan cara ini, tidakkah Anda takut Kaisar akan menuntut tanggung jawab? Kaisar. Kaisar sudah aku kurung. Sekarang siapa di King Guo yang bisa melawanku? Bukankah kamu sangat sombong, selalu menentangku? Hari ini aku akan mengantarmu sendiri. Perdana Menteri, salah, aku salah. Yang mulia, jangan bunuh aku. Asalkan kamu tidak membunuhku, aku bisa melakukan apa saja. Sekarang memohon belas kasihan. Mundur. Tidak mundur, tidak mundur. Aku masih berguna bagimu. Aku telah membuat begitu banyak senjata. Kamu tahu itu. Benda-benda ini akan membantu kamu. Perdana Menteri, Jenderal Chen Qingzi, melengkapi tentaranya dengan senjatanya. Hanya dengan 3.000 orang, mampu membuat pasukan Zhou mundur terus-menerus. Begitu hebat. Apalagi yang kamu punya, tunjukkan padaku. Asalkan kamu bisa membuatku puas. Mengampunimu, bukan tidak mungkin. Iya. Perdana Menteri, silakan ikut saya. Aku punya sesuatu untukmu. Dong Sue, bantu aku. Benda ini terlalu berbahaya. Tidak tenang kalau diserahkan kepada orang lain. Apalagi yang kamu lakukan, Tuan Perdana Menteri. Senjata ini sangat kuat. Hanya butuh satu. Sudah bisa menguasai seluruh kota. Tapi juga sangat berbahaya. Sedikit saja ceroboh. Kita semua akan mati. Aku masih tidak ingin mati. Pergi. Kalau kamu berani bermain curang, kamu tahu sendiri akibatnya. Yang mulia Perdana Menteri, kalian begitu banyak orang. Kami mau kabur juga tidak bisa. Kejar lorong rahasia, kejar dia. Walaupun harus membongkar seluruh King Guo, tangkap dia. Ada apa ini? Susah sekali menemukan seseorang. Sudah 2 hari. Kalian semua tidak berguna, tidak menemukan apapun. Semua orang sudah dikerahkan. Chen Feng itu sangat licik. Mungkin ada kaki tangannya. Periksa siapapun itu. Temukan dan bunuh tanpa ampun. Siap. Chen Feng itu sangat kuat. Tidak bisa tinggal lagi. Kalau tidak pasti akan membawa masalah besar bagi kita. Tuan, ada kabar? Sementara belum ada. Namun bawahan melihat saat siang, Nyonya sedang berkemas. Sekarang, sedang dalam perjalanan menuju Dongsan. Mengapa aku tidak berpikir itu gadis kecil ini? Haruskah aku menangkapnya kembali? Dia pasti pergi mencari Chen Feng. Jangan ganggu dia. Kita ikuti dengan orang kita.
Kamu tidak apa-apa, tenang. Aku tidak apa-apa. Saat kamu datang, tidak ketahuan oleh mereka, kan? Aku sudah sebisa mungkin menghindari mereka. Maaf, Chen Feng, aku tidak bisa meyakinkan ayahku. Tidak apa-apa. Hal ini sudah aku duga sejak lama. Kamu bisa datang mencariku. Anak perempuan, tutup mulutmu. Kamu ternyata mau membantu bajingan ini. Benar-benar sia-sia aku membesarkanmu selama ini. Lihat bagaimana aku akan membereskanmu nanti. Yang Mulia Yongxiang, Anda benar-benar cerdik. Ini baru 2 hari. Anda sudah sepenuhnya menekan situasi ini. Sekarang sudah terlambat untuk mengandalkan saya. Hari ini, meskipun Raja Langit datang, dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu ada di sini? Jelas-jelas aku sudah mengurungmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Anda yang membebaskannya, Tuan, bajingan? Kapan aku pernah membiarkannya keluar? Anda bilang Anda akan menginterogasinya sendiri. Apakah kamu yang bermain trik? Bukan, saya seorang tabib kekaisaran. Sedikit tahu seni penyamaran, bukankah itu normal? Tuan, kenapa Anda datang ke sini? Aku akan menginterogasi kaisar wanita itu sendiri. Bawa dia keluar untukku. Ya. Bahkan jika kamu menyelamatkannya, lalu apa? Sekarang 4 Jenderal Agung mendengarkan perintahku. Kekuasaan militer juga ada di tanganku. Bahkan jika dia masih kaisar, lalu apa yang bisa dia lakukan? 4 Jenderal Agung. Sekarang kamu masih bisa menghubungi mereka. Apa maksudmu? Yang Mulia, 4 jenderal besar sudah ditangkap oleh bawahanku. Mohon instruksi Anda. Kamu berani mengkhianati aku. Maaf Tuan Perdana Menteri, aku tidak pernah berpikir untuk mengikutimu. Yang Mulia, ini semua berkat Anda. Awalnya saya sangat sulit mengurus 4 orang ini. Tidak disangka, Anda membantu mengumpulkannya. Tepat sekali dalam satu serangan. Anda, Yang Mulia. Aku sudah lama tahu tentang perbuatanmu itu. Hanya saja belum ada kesempatan. Hari ini masih berkat bantuanmu. Wang Hao berpura-pura menyerah untuk menangkap orang. Kamu pikir dirimu hebat sekali. Seluruh situasi ada di bawah kendalimu. Jujur saja padamu, bahkan hari ini kamu datang ke Dongsan, juga sengaja diatur oleh Kaisar. Kamu juga mengkhianatiku, tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi aku tahu, kamu pasti akan mengikutinya ke sini. Jangan sombong, bahkan jika kalian berhasil, lalu apa? Selama aku di sini dan membunuh kalian semua, negara King tetap milikku. Ini, kamu tidak akan bisa melakukannya. Kalian hanya 10 tentara. Aku punya ratusan pasukan elit untuk menghabisi kalian. Bukankah itu mudah, Perdana Menteri? Tidak tahu apakah Anda pernah mendengar, guru terkenal dan jenderal jangan terlalu khawatir tentang kisah 1000 pasukan menghindari pakaian putih. Apa yang kamu bicarakan? Benar juga, bagaimanapun Anda adalah Perdana Menteri. Mana mungkin tahu tentang urusan perbatasan. Jenderal Chen Qingzi membawa 3.000 orang. Dalam 2 hari, merebut puluhan kota negara Zhou. Menurutmu jika dia memimpin 1.000 orang, bisakah dia mengalahkan 100 orangmu ini? Ampun, Yang Mulia, saya datang untuk menyelamatkan Anda. Bagaimana situasinya? Semua pasukan Perdana Menteri sudah saya tangkap. Hanya beberapa ratus orang di Dongsan. Tangkap pemberontak. Tangkap Perdana Menteri. Siap. Baginda, tolong ampuni ayah saya. Tidak. Baiklah. Aku setuju denganmu. Menurunkan Perdana Menteri menjadi rakyat biasa. Tak akan pernah lagi masuk ke istana. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, apakah ini berarti aku telah membantu Anda mengatasi masalah internal dan eksternal? Ya. Nanti setelah pulang, aku akan memberi Anda hadiah. Secara pribadi mereka memanggilku Xuan Yuan King Sui. Baik, King Sui, sekarang berani tidak mencium sekali. Banyak orang yang melihat. Kamu mau mati? Direktur Chen, bangunlah, cepat, seseorang. Direktur Chen terluka, kepalanya banyak berdarah. Cepat datang, bangun, Yang Mulia apa? Tidak peduli apakah kamu seorang kaisar, aku tetap ingin kamu menjadi istriku.